Jadi barusan ada video tersebut yang lewat di FYP saya terkait anak yang mengalami kekerasan oleh anak yang berkebutuhan khusus. Nah, memang ada beragam komentar, banyak sekali beragam komentar dan saya lihat rata-rata dari orang tua. Baik, sebelumnya mohon izin ya Bunda ambil videonya untuk mengedukasi kita bersama, baik dari sisi pendidik maupun dari sisi orang tua. Kali ini saya akan mengomentari video tersebut dari sisi pandang seorang pendidik PAUD. Jadi izin, kebetulan saya juga pendidik PAUD. Bagi bunda-bunda pendidik PAUD yang memang menerima anak berkebutuhan khusus, saya sarankan untuk di awal untuk menyampaikan bahwa lembaga kita menerima anak berkebutuhan khusus dan sampaikan saja bahwa kebutuhan khusus ini di mana, di spesifik mana. Misalnya kalau di tempat saya menerima anak berkebutuhan khusus di speech delay, kemudian ADHD dan Down syndrome. Kemudian saya juga menyampaikan bahwa anak kami itu ada yang ADHD dan ADHD ini spesifiknya seperti apa. Kemudian dia ketika tantrum seperti apa, kita sampaikan bahwa ketika ada anak yang mengalami kecelakaan seperti mungkin video tersebut, itu akan kami sampaikan ke orang tuanya dan kemudian kita minta kebijakannya untuk kita sampaikan secara halus. Jadi ini adalah pentingnya seorang pendidik untuk berkomunikasi, berkomunikasi positif baik kepada orang tua ABK dan orang tua yang mengalami kekerasan misalnya seperti itu. Karena memang ibu bapak, anak-anak yang apa namanya anak ABK ini terkadang itu dia tantrum karena dia merasa kita itu tidak mengerti apa yang dia inginkan atau kadang memang dia itu refleks gitu loh. Ada otot-otot sinap-sinap yang mereka itu kadang tidak terkendalikan. Niatnya mungkin mengelus tapi tiba-tiba dengan keras seperti itu. Ada memang kita tidak bisa kendalikan seperti itu. Jadi harapannya bagi pendidik selain meningkatkan kualitas pendidik, kemudian mencari tahu informasi ketika menerima anak Down syndrome itu seperti apa ya stimulasinya yang harus kita berikan. Kemudian penjagaannya seperti apa, kemudian misalnya ADHD apa yang perlu kita siapkan untuk anak-anak seperti ini. Nah, kemudian speech delay apa yang perlu kita lakukan untuk anak-anak spesial seperti ini. Begitu. Nah, saya akan berkomentar dari sisi seorang ibu. Kebetulan saya juga punya anak. Ketika saya memasukkan sekolah, saya akan mengobservasi entah itu dari biaya, kemudian kurikulumnya yang dipakai apa, pembelajarannya seperti apa. Itu yang akan saya searchingkan. Jadi sebagai orang tua, saya akan tanya sedetail mungkin gitu. Ketika saya tahu bahwa sekolahan ini menerima anak berkebutuhan khusus, ada yang mungkin tidak menyampaikan di awal atau misalnya di tengah-tengah dia baru menyampaikan ternyata anak berkebutuhan khusus, maka akan saya tanya dulu bagaimana kompetensinya, kemudian apakah memang sanggup menjaga anak tersebut gitu. Dan ketika itu saya akan melihat progresnya gitu, apakah anak ini cukup apa namanya bisa menjaga diri, artinya dia bisa mengendalikan emosinya dan kemudian gurunya juga bisa jadi pendamping yang memang benar-benar menjaga anak ini atau tidak gitu. Dan jika memang terjadi nih, terjadi seperti pemukulan yang terjadi di situ karena kayak saya